Halo semua, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya dari mana asal-usul nama sebuah daerah? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan virtual ke salah satu kabupaten yang cantik banget di Jawa Barat, yaitu Kuningan. Siapa yang dari Kuningan? Coba komen di bawah ya. Kuningan ini bukan cuma terkenal karena pemandangan Gunung Ciremainya yang megah, tapi juga punya sejarah nama yang super menarik. Ternyata ada banyak banget versi cerita di balik nama Kuningan, dari kisah pangeran, legenda kuda, sampai kerajaan purba. Penasaran kan? Apa? Yuk, kita kupas tuntas satu persatu asal-usul nama Kuningan. Siapin cemilan kalian, karena ceritanya bakal seru banget. Versi pertama, dan mungkin yang paling populer, adalah cerita yang berhubungan dengan seorang tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa Barat. Namanya adalah Pangeran Kuningan. Eits, tapi nama aslinya bukan itu loh. Nama asli beliau adalah Suranggajaya. Beliau ini adalah putra dari Ki Gedeng Luragung, seorang tokoh terpandang di wilayah Luragung. Nah, dalam perjalanannya, Suranggajaya yang masih muda diangkat menjadi anak oleh salah satu wali Songo yang paling kita kenal, yaitu Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, beliau diasuh dan dididik langsung di lingkungan Kesultanan Cirebon oleh Nyai Mas Ratu Ayu. Tumbuh besar di pusat keagamaan dan pemerintahan, membuat Suranggajaya menjadi sosok pemuda yang cerdas, bijaksana, dan punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Setelah dewasa, melihat potensi luar biasa dari anak angkatnya ini, Sunan Gunung Jati memberinya sebuah tugas besar. Suranggajaya dilantik untuk menjadi kepala pemerintahan di sebuah wilayah yang saat itu belum bernama Kuningan. Tugasnya adalah membangun daerah tersebut, menyebarkan ajaran Islam, dan mensejahterakan rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, wilayah yang tadinya hanya daerah kecil berkembang pesat menjadi sebuah pusat pemerintahan yang ramai dan makmur karena jasa-jasanya yang luar biasa. Dan karena beliau adalah pemimpin di daerah itu, masyarakat pun mulai memanggilnya dengan sebutan Pangeran Kuningan. Nah, dari sinilah nama daerah tempat beliau memerintah kemudian dikenal luas sebagai Kuningan. Jadi, nama kabupaten ini diabadikan dari gelar sang pemimpinnya. Kisah ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara sejarah Kuningan dengan Kesultanan Cirebon dan peran para wali dalam membangun peradaban di tanah Pasundan. Keren banget ya. Sekarang kita lanjut ke versi kedua, yang lebih fokus ke asal-usul kata atau etimologi. Kalau tadi kita bahas dari sisi tokoh sejarah, sekarang kita lihat dari makna katanya. Banyak sumber sejarah dan ahli bahasa yang menyebutkan bahwa nama Kuningan ini sebenarnya berasal dari sebuah kata dalam bahasa Sunda kuno atau bahkan Jawa kuno, yaitu kajene. Mungkin terdengar asing ya, tapi ternyata kata kajene ini punya arti yang sangat dalam, yaitu kuning. Loh, kok kuning? Apa hubungannya warna kuning dengan nama daerah? Nah, dalam budaya Nusantara, terutama di masa lalu, warna kuning itu bukan sekadar warna biasa. Warna kuning seringkali diasosiasikan dengan sesuatu yang agung dan mulia. Coba deh, kalian perhatikan. Pakaian raja-raja atau simbol kerajaan seringkali menggunakan unsur warna emas atau kuning. Warna kuning melambangkan kemuliaan, kejayaan, kekayaan, dan kemakmuran. Selain itu, dalam konteks spiritual, warna kuning juga bisa diartikan sebagai kesucian atau pencerahan. Jadi, pemberian nama yang berakar dari kata kuning ini bisa jadi merupakan sebuah doa atau harapan. Harapan agar daerah tersebut menjadi wilayah yang makmur, rakyatnya sejahtera, dan pemerintahannya berjalan dengan mulia. Seiring berjalannya waktu dan perubahan dialek, penyebutan kata kajene ini perlahan-lahan berubah. Lidah masyarakat lebih mudah mengucapkannya menjadi Kuningan. Proses perubahan bunyi seperti ini sangat umum terjadi dalam perkembangan bahasa. Jadi, bisa dibilang nama Kuningan adalah sebuah harapan yang terwujud, sebuah daerah yang diharapkan menjadi makmur dan mulia, yang sampai sekarang terus berkembang. Gimana? Masuk akal juga kan versi yang ini? Oke,
kita masuk ke versi ketiga yang gak kalah seru. Versi ini berhubungan dengan julukan populer yang melekat erat dengan Kuningan, yaitu Kota Kuda. Ada yang pernah dengar? Kenapa ya Kuningan dijuluki Kota Kuda? Apakah karena di sana banyak peternakan kuda? Ternyata ceritanya jauh lebih heroik dari itu. Julukan ini berakar dari sebuah legenda dan fakta sejarah tentang keberanian pasukan dari Kuningan di masa lalu. Dulu, pasukan Kuningan dikenal memiliki kavaleri atau pasukan berkuda yang sangat tangguh. Uniknya, kuda-kuda yang mereka gunakan bukanlah kuda besar seperti yang sering kita lihat di film-film perang Eropa. Kuda yang digunakan adalah kuda-kuda lokal yang posturnya lebih kecil, sering disebut kuda renggong atau kuda sandalwood. Tapi jangan salah, meskipun kecil, kuda-kuda ini terkenal sangat lincah, kuat, dan punya daya tahan luar biasa. Cocok banget untuk medan pertempuran di perbukitan seperti di wilayah Kuningan. Nah, dari sekian banyak kuda pemberani itu, ada satu nama yang menjadi legenda. Namanya adalah Si Windu. Si Windu ini adalah kuda tunggangan kesayangan milik Pangeran Kuningan atau Adipati Kuningan. Menurut cerita yang beredar turun-temurun, Si Windu ini bukan kuda sembarangan. Dia digambarkan sebagai kuda yang sangat cerdas, setia, dan memiliki kekuatan yang luar biasa di medan perang. Kehebatannya bersama sang pangeran dalam memimpin pasukan berkuda membuat nama Kuningan menjadi disegani karena peran penting dan citra heroik dari pasukan berkuda inilah julukan Kota Kuda mulai melekat pada Kuningan. Bahkan, semangat kuda yang lincah dan kuat ini seolah menjadi simbol dari karakter masyarakat Kuningan itu sendiri, tangguh, dinamis, dan penuh semangat. Sampai sekarang, patung kuda menjadi salah satu ikon yang bisa kita temui di beberapa sudut kota Kuningan sebagai pengingat akan sejarah gemilang ini. Sekarang, mari kita mundur lebih jauh lagi ke belakang. Jauh sebelum masa penyebaran Islam dan sebelum era para pangeran. Ternyata, wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kuningan ini sudah punya peradaban yang sangat tua. Ini adalah versi keempat yang membawa kita ke masa kerajaan-kerajaan purba di tanah Sunda. Dari catatan sejarah dan penemuan arkeologis, diketahui bahwa daerah Kuningan ini sudah dihuni dan memiliki sistem pemerintahan sendiri sejak berabad-abad yang lalu. Salah satu kerajaan tertua yang tercatat pernah berdiri di wilayah ini adalah Kerajaan Saunggalah. Namanya mungkin tidak sepopuler Tarumanegara atau Pajajaran, tapi keberadaannya adalah bukti bahwa Kuningan adalah tanah yang bersejarah. Kerajaan Saunggalah diperkirakan berdiri sekitar abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Raja pertamanya yang tercatat dalam naskah-naskah kuno adalah seorang tokoh bernama Sang Pandawa, atau ada juga yang menyebutnya Sang Wiragati. Pusat pemerintahannya diperkirakan berada di sekitar wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Cigugur. Keberadaan kerajaan ini menunjukkan bahwa Kuningan sudah menjadi pusat kekuasaan dan kebudayaan sejak zaman dulu. Selain Saunggalah, ada juga jejak-jejak dari Kerajaan Galuh dan Pajajaran di wilayah Kuningan. Banyak situs-situs purbakala, seperti situs Megalitikum Cipari yang menjadi bukti bisu dari kehidupan masyarakat Kuningan di masa lampau. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa nama Kuningan mungkin saja sudah ada dalam bentuk lain, atau merupakan evolusi dari nama sebuah pusat kekuasaan di masa kerajaan Hindu-Buddha. Sejarahnya benar-benar panjang dan berlapis-lapis, dari era Megalitikum, kerajaan purba, hingga Kesultanan Islam. Jadi, dari 4 versi yang sudah kita bahas tadi, mana yang menurut kalian paling menarik? Apakah kisah heroik Pangeran Kuningan yang namanya diabadikan? Atau makna filosofis dari kata kajene yang berarti kemuliaan? Mungkin kalian lebih suka dengan legenda Si Windu dan julukan Kota Kuda yang gagah berani? Atau justru kalian terpesona dengan fakta bahwa Kuningan sudah menjadi pusat peradaban sejak era Kerajaan Saunggalah? Sebenarnya, semua versi ini tidak saling bertentangan, malah saling melengkapi dan memperkaya khazanah sejarah Kuningan. Kisah Pangeran Kuningan memberikan kita konteks sejarah Islam di wilayah itu. Etimologi kata kajene memberi kita pemahaman tentang harapan dan doa yang tersemat pada nama tersebut. Legenda Kuda Windu menunjukkan karakter
dan semangat juang masyarakatnya. Dan sejarah kerajaan purba menegaskan bahwa Kuningan punya akar peradaban yang sangat dalam. Setiap nama punya cerita, dan cerita di balik nama Kuningan ini benar-benar luar biasa. Ini mengajarkan kita bahwa sebuah daerah bukan hanya sekadar sepetak tanah di peta, tapi juga sebuah kanvas besar yang dilukis oleh perjalanan waktu, oleh kisah para pahlawan, oleh harapan para leluhur, dan oleh semangat masyarakatnya. Kuningan adalah bukti nyata dari semua itu. Dari puncak Ciremai hingga lembah-lembahnya yang subur, setiap sudutnya seolah berbisik tentang sejarah panjang yang telah dilaluinya. Jadi, lain kali kalian berkunjung atau melewati Kuningan, coba ingat lagi cerita-cerita ini. Mungkin kalian akan melihat kota ini dengan cara yang berbeda, lebih dari sekadar pemandangan alamnya yang indah. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini tentang berbagai versi asal-usul nama Kuningan. Seru banget kan? Ternyata banyak lapisan sejarah yang bisa kita gali dari sebuah nama. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua tentang kekayaan sejarah Indonesia. Kalau kalian punya versi cerita lain atau ada fakta menarik tentang Kuningan yang belum kita sebutkan, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar ya. Kita bisa diskusi bareng di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!